Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Saputra dari kelas IF23C dengan NPM 233121138. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai CSS dengan judul mengenal CSS. Pertama, sejarah CSS. CSS atau Descending Style Sheets memiliki perjalanan panjang sejak awal perkembangannya. Berikut adalah kronologi penting dalam sejarah CSS. Pertama, awal konsep CSS, yaitu pada tahun 1994. CSS pertama kali diusulkan oleh Hakon Yumli saat bekerja di CERN, tempat yang sama di mana World Wide Web dikembangkan oleh tim Berners-Lee. Konsep utama Hakon adalah untuk memisahkan konten HTML dari elemen desain atau tata letak, sehingga struktur konten lebih terorganisasi dan mudah dikelola. Selanjutnya, CSS level 1 yaitu pada tahun 1996, diterbitkan oleh W3C atau World Wide Web Consortium pada Desember 1996. Fokus utama CSS level 1 yaitu pengaturan warna teks, font, margin, dan spasi antar elemen, dan juga dukungan sederhana untuk media print dan layar. Selanjutnya, CSS level 2 yaitu pada tahun 1998, dirilis pada Mei 1998. Lalu peningkatan yang ditambahkan yaitu dukungan untuk positioning seperti absolute, relatif, dan fix. Lalu media type seperti screen, print, dan speech, dan penggunaan elemen pseudo seperti hover. Selanjutnya, CSS level 3 dari tahun 2001 sampai sekarang. Pengembangan CSS level 3 dimulai pada 2001 dan terus diperbarui hingga sekarang. Beberapa fitur inovatif yang diperkenalkan antaranya yaitu efek transisi dan animasi, flexbox, grid layout, dan CSS variables. Dukungan untuk selektor kompleks seperti NTH, Shield, penambahan efek visual seperti gradient dan shadow. Selanjutnya yaitu pengertian CSS. CSS adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mendesain dan mengatur tata letak halaman web. Dengan CSS, pengembang dapat melakukan antara lain yaitu bisa mengontrol warna, font, dan ukuran elemen, dan juga mengatur tata letak seperti margin, padding, dan positioning, dan juga membuat halaman web lebih menarik dan responsif. Selanjutnya, tipe penggunaan CSS. Yang pertama, inline CSS. Ditulis langsung dalam atribut elemen HTML menggunakan tag style. Contohnya yaitu seperti ini. Ini pada elemen P atau paragraf, lalu kita masukkan tag style seperti ini. Nah, selanjutnya internal CSS. Ditulis di dalam tag style pada bagian head dokumen HTML. Nah, untuk internal CSS ini cocok pada halaman dengan desain khusus yang tidak menggunakan file eksternal. Selanjutnya, eksternal CSS. Eksternal CSS ini disimpan dalam file terpisah dengan external.css. Lalu di link ke dokumen HTML menggunakan tag link. Contohnya seperti ini. Tag link selanjutnya menggunakan real, stylesheet, herf, stylesheet.css untuk menghubungkan dari eksternal ekstensi CSS ke HTML. Selanjutnya, jadi penggunaan eksternal CSS ini sangat direkomendasikan karena lebih terstruktur, terorganisir, dan efisien. Selanjutnya, struktur dasar pada CSS. Struktur penulisan CSS terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pertama selektor. Elemen yang ingin ditata misalnya seperti P, titik kelas, atau pagar ID. Selanjutnya, properti. Atribut yang ingin diatur seperti color, font size, atau margin. Selanjutnya, nilai properti. Nilai yang diberikan pada properti seperti red, 16 pixel atau 10 pixel. Berikut adalah contoh lengkapnya dari
struktur dasar CSS, bisa kita lihat di sini P kita gunakan sebagai selektor P, dan color ini kita gunakan sebagai property, dan blue ini sebagai nilai. Selanjutnya yang ini sama juga, selektor kita menggunakan P, lalu property menggunakan font size, dan nilai ini kita isi dengan 16 pixel. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.